Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe dulu guys. Dinyalakan loncengnya, dinyalakan merah-merahnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru, video terbaru tentang masalah budidaya jamur tiram. Kita bisa sharing dan tukar pikiran bersama di channel ini guys. Nah, jadi buat teman-teman, kalau belum subscribe itu undang di subscribe dulu ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini guys, Insan mau menunjukkan sih guys ya, menunjukkan yang pertama ini guys. Nah, ini adalah backlog jumbo yang kelihatannya sih gagal ya guys ya. Gagal ini seperti terkena komes ya guys ya. Tapi dia ini masih mau menumbuhkan jamur guys, padahal dia gagal ini guys. Dia gagal dan masih mau menumbuhkan komes. Nah, itu backlog jumbo yang sebenarnya ini gagal juga sih guys ya. Nah, ini bagian bawah juga dia mungkin 70 atau 80% lah keberhasilannya. Nah, jadi tapi masih mau tumbuh jamur sebesar itu guys ya. Jadi masih bersyukur walaupun gagal tapi masih tumbuh jamur. Kemudian ini guys, nah ini salah satu backlog jumbo yang gagal juga, dan kita ada pinheadnya, kemudian kita lukain. Ini bakalan pinhead besar ya guys ya. Nah, kemudian yang ini juga udah kita lukain. Ini tinggal nunggu aja nih guys, ini tumbuh dia atau kering ya guys ya. Belum tahu sih kita. Nah, itu guys. Nah, ini bakalan jadi pinhead ini guys. Nah, itu dia yang mau kita tunjukkan pertama. Jadi kalau ada backlog gagal jangan buru-buru dibuang. Jangan buru-buru langsung di bakar atau di gimana ya guys ya. Biarkan dulu, ini juga backlog gagal tapi dia masih mau tumbuh ya guys ya. Nah, itu dia. Kemudian itu yang pertama, dan yang kedua Insan mau menunjukkan, kalau teman-teman udah subscriber sekitar 2 mingguan yang lalu atau 1 minggu yang lalu lah, Insan ada buat video yang membahas masalah backlog yang pecah ya guys ya. Nah, jadi di sini miseliumnya kita akan lihat guys. Nah, ini lihat ini backlognya. Bagian yang putihnya retak tidak terhubung lagi ya guys ya. Kemudian bagian bawahnya ini yang kita lasiban, dia itu tumbuh lagi guys, miseliumnya menjalar lagi. Jadi kita tinggal berharap miselium yang di bawah ini tebal. Nah, karena ini bagian yang retak ini udah tidak bisa terhubung lagi ya guys ya. Nah, jadi itulah kenapa Insan menyarankan untuk membeli backlog yang miseliumnya di bawah 50%. Jadi kalau misalkan dia jatuh dan pecah, itu miseliumnya masih bisa terhubung lagi guys. Nah, ini satu lagi guys. Nah, ini dia ini pecah ya guys ya, jatuh. Ini kita lasiban juga. Waktu raan yang di sini guys, kalau teman-teman ingat pasti tahu lah ya guys ya, dia raknya di sini, dan saat jatuh susunannya karena kurang stabil, ini dia miseliumnya ada mulai ada perambatan lagi guys. Nah, ini jadi masih bisa berjalan lagi guys. Itulah dia keuntungannya saat kita menerima atau mengirim log dengan miselium muda. Walaupun ada kelemahan tersendiri, teman-teman harus benar-benar mendapatkan garansi untuk kematian dan kontaminasi ya guys. Nah, jadi seperti itu guys. Kemudian di sini ada yang mau Insan tunjukkan saat apabila backlog dalam pengiriman pool itu jatuh dan pecah ya guys ya. Nah, yang seperti ini. Nah, ini kemarin Insan pindahkan kemari guys ini. Nah, Insan pindahkan kemari dan ada yang jatuh ya guys ya. Nah, jatuh dia seperti ini guys. Ini pecah. Kalau udah pecah seperti ini, kalau miseliumnya sudah full, nah ini bisa dikatakan sudah full sih. Ya, dia udah tinggal meneruskan yang ini ya guys ya. Yang retak ini tidak akan bisa terhubung lagi. Nah, jadi kita kalaupun ini dilakban ya, kemungkinan hasilnya akan ada perbedaan lah dengan yang tidak ada retakan ataupun tidak ada pecah miseliumnya guys. Nah, jadi bahayanya seperti itu ya guys ya. Semua itu udah Insan pelajari, udah Insan alami, udah Insan sharingkan di sini bersama teman-teman sejamuran. Makanya Insan dan teman-teman di sini tuh mengambil kesimpulan yang seperti itu. Jadi pengiriman itu ya 30-50% lah. Kalaupun mau lebih penuh lagi ya itu harus dengan hati-hati. Kemudian ya maksimal 70%. Nah, itu dia guys ya. Karena kalau udah seperti ini sangat disayangkan ya guys ya. Ini enggak garansi lagi loh.
kalau misalkan pecahnya udah di Kumung Mitra, ini nggak garansi. Bahkan ini ya udah tanggung jawab si pembeli lock, karena dia yang memecahkan ya guys ya. Berbeda dengan kontaminasi hijau ataupun miselium mati stagnan. Nah itu memang garansi. Ataupun kalau miseliumnya hijau tapi masih tetap jalan, ya itu nggak garansi juga, karena memang ya tetap menghasilkan sih guys, menghasilkan jamur. Nah seperti yang udah pernah Insan bahas di salah satu video Insan, kalau miselium hijau ataupun backlog menghijau seperti ini guys, tapi di bagian depannya aja, di bagian permukaannya aja, sedangkan di bagian belakang miseliumnya tetap putih berjalan. Nah itu jangan dibuang guys. Jadi cukup kalau udah penuh gini nanti dicongkel aja guys, yang hijau-hijaunya dibuang. Nah itu sudah aman ya guys ya. Nah yang ini kalaupun nggak dibuang nggak apa-apa, udahan, cuman kan nanti dia bisa mengotori si jamurnya bisa terkena spora hijau-hijau guys. Makanya untuk amannya ya dicongkel, dibuang, bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan sendok ataupun sejenisnya lah. Nah ini kan udah full deh guys ya, belum full sih, ini sekitar 95% ataupun 97%, tapi udah Insan buka ya guys ya. Nah jadi di video selanjutnya mungkin akan Insan bahas ya guys ya, tentang kapan sih saat terbaik membuka cincin ataupun dari versinya Insan guys ya. Mau Insan jelaskan sedikit, ada filosofi ataupun ada penjelasan logis mengenai saat yang tepat membuka ataupun waktu yang tepat melepas ataupun memotong ataupun menggulung. Nah seperti itu ya guys ya. Makanya di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya ilmunya bisa terus tersambung, karena di video selanjutnya dan selanjutnya itu pembahasannya akan semakin penting dan semakin menarik ya guys ya. Walaupun banyak materi yang udah sering kita bahas, tapi masih banyak Insan jumpai pertanyaan yang serupa. Jadi mungkin videonya udah terlalu jauh, jadi ya akan kita ulang lagi ya guys ya. Nah jadi mungkin itu dulu video kali ini. Nah kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Seperti yang Insan bilang, ilmu jamur itu nggak ada yang baku, makanya kita harus mendengarkan, sharing kepada teman-teman yang lain, mana yang menurut kita bagus, mana yang kita terapkan lebih cocok untuk kita, itulah yang dipakai. Jangan ada menyalahkan ya guys ya, jangan saling menyalahkan, tapi kita harus saling berpegangan dan saling berbagi. Nah kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.